Halo, selamat datang di Kongko TV. I'm United, we're all United. Ya, baru kemarin gua ngutarain kekecewaan gua ya atas bursa transfernya Manchester United ya, terutama Darwin Núñez yang kita ya basically udah kalah lah sama Liverpool. Hari ini ya kita bisa lihat nih berita-berita yang muncul nih di media media Inggris ya itu langsung gitu yang lebih positif. Langsung dari kemarin pun lebih positif gitu. Dari kemarin di setting Barcelona udah mulai terbuka gitu kan ya atas atau kita udah launch ngebit lah 60 plus 20 benar nggak? Hari ini ya berita yang beredar adalah satu ya kita ngebit Darwin Núñez lebih tinggi dari Liverpool, which is kan itu BS banget ya, sorry aja, tapi itu BS banget, nggak mungkin lah. Ya kan percuma, ya kan Darwin Núñez tuh pasti lebih milih Liverpool ketimbang kita. Yang kedua, ya berita yang gue lihat, yaitu De Jong udah mulai terbuka dan mulai setuju untuk bergabung dengan Manchester United. Ya, ini nih, dong kayak gue udah bilang ya. Bagi kalian-kalian yang mungkin baru jadi fans MU yang nggak ngerti ya cara kerjanya transfernya Manchester United itu seperti apa gitu kan yang ya harusnya sih kalian ngerti ya kalau udah lihat dari setiap tahun kayak begitu ya. Yang dan juga buzzer blazer tuh jadi kalian tuh harus lebih buka mata gitu ya. Jadi kalau kalian follow-follow apa channel-channel yang percaya sama Glazer bakal bisa ngasih janji yang bagus-bagus ya terserah gitu kan ya. Channel ini mah enggak, channel ini tagarnya udah pasti Glazer out ya. Jadi sorry aja kalau nggak cocok ya monggo nonton channel sebelah aja. Tapi sesuai prediksi gua gitu, ini sekarang udah panik ya. Gue bilang sih PR-nya Manchester United udah panik gitu loh ya kan. Um, Tadinya kita udah maksudnya PR-nya udah bagus lah gitu kan. Oh dapetin Ten Hag benar ketimbang Pochettino ya kan itu udah bagus itu kan semuanya udah bagus apalagi dari hasil musim yang jelek dapetin Ten Hag itu menurut gue sih itu udah PR spin yang sangat bagus gitu kan. Tapi setelah itu secara transfer nih gitu kan kita kalah kalah Darwin nggak dapetin Darwin Núñez itu menurut gue tuh udah bikin jelek image lagi gitu loh ya biasalah kalau MU kan pengennya begitu tunggu udah jelek image baru dia kebakaran jenggot baru panik ya gue yakin banget nih dengan kita kalah dalam dapetin Darwin Núñez ya sama kalah sama Liverpool. De Jong sih harusnya kita dapat ya. Menurut gue sih itu 80-90% dapat. Harusnya 80-90% dapat. Um, Ya cuman gini sekali lagi gitu kan. Ya. Ini kan masih masih dikasih apa kasih berita-berita yang bagus nih ya udah lagi di setting gitu kan. Kita nggak tahu nextnya bakal gimana. Apakah bakal cepet atau enggak itu masih tanda tanya. Ya kalau sampai nggak dapet nih De Jong nih ya, ya kan ini kan pasti bakal wah jelek banget tuh transfernya MU tuh bakal ditinggal jelek sekali gitu dengan di mata fans terutama kan benar dan ini makanya gue bilang gitu loh ya kan kayak nggak mungkin nggak dapat nih De Jong nih dengan alasan seperti ini nggak mungkin nggak dapat ya. Em, Bagi gue sih gini menurut gue sih ya secara secara si Safi ya udah ngomong gitu kan ya kalau De Jong tuh bukan bagian dari rencana dia menurut gue sih De Jong pasti mau pindah gitu aja ngapain dipaksain tinggal stay sama Barca gitu kalau emang emang dia udah nggak dibutuhin benar nggak ya kan kemungkinan besar sih kalau emang ini ya Ten Hag harusnya bisa ngebujuk gitu loh ya kan dan makanya masalahnya sih gue bilang sini tinggal masalah kita mau gerak cepat atau enggak aja kalau gue bilang ya karena kalau sebelumnya kan masih ini kan oh De Jong maunya stay ya Safi pengen dia stay benar nggak kayak masih oh udah berat gitu kan tapi sekarang ini kan udah beda itu beda cerita ya kan Safi udah pasti gitu oh sorry nih gitu kan yang dia perlu memperkuat lini lain tapi harus ngejual pemain benar nggak ya kan sampai detik ini aja sih siapa tuh Christensen aja kan belum diiniin kan belum di sama Frank Casey belum bisa didaftarin benar karena dia nggak ada dia harus jual pemain jadi dia kalau emang Safi udah kasih green light untuk De Jong pergi menurut gue sih De Jong bakal keluar dan itu masalah gampang doang buat Ten Hag udah lu gabung sama Manchester United aja gitu kan ini project baru gua benar nggak kita grow bareng-bareng gitu dan dia bakal jadi center of the project itu janji yang nggak jelek kalau gue bilang untuk De Jong benar nggak ya kan terlepas kita ngamen di Champions League gitu loh ya kan dia tahu ada Van de Beek di situ ada Ten Hag ya dia pasti harusnya merasa comfortable benar nggak jadi gue bilang sih De Jong ini masalah waktu doang tinggal masalahnya seberapa cepat ya kita lihat aja nih menurut gue sih di seminggu 2 minggu ke depan mungkin ada berita yang lebih positif ya ketimbang hari ini ya kalau gue bilang sih hari ini bilang De Jong mulai terbuka sih itu mah cuman ya karena panik aja gitu loh bener nggak panik aja PR-nya Manchester United gitu loh karena kita kalah ya kalah kalah Darwin Núñez gitu kalah sama Liverpool ya kan dia bikin berita kayak begitu kemarin dibikin berita udah nge-launch bid ya kan dan ya Safi udah setuju misalnya kan gitu kan hari ini ya dia bikin bikin berita lagi De Jong
udah setuju gitu loh untuk pindah gitu kan. Tapi menurut gua sih tetap ya, tinggal masalah aja gini, masalahnya tinggal ya Manchester United seberapa cepat untuk bereaksi, dan kita tahu lah kalau Manchester United kalau udah kebakaran jenggot dia baru beraksi gitu loh, selalu. Selalu pada nggak percaya gitu loh. Gue bingung loh fans MU tapi nggak ngerti gitu cara kerjanya transfernya Manchester United itu seperti apa ya. Tapi tetap aja menurut gue sih kita nggak harusnya berhenti dari De Jong doang ya. Kita harus bener-bener coba targetin yang lain gitu loh bener. Karena gimana pun juga, kapanpun juga itu masih bisa kita ditikung sama klub lain ya. Masalah De Jong ya. Walaupun gue yakin banget kalau misalnya ada klub lain ya, itu harusnya sih Ten Hag bisa lah gitu loh, convince De Jong ya, harusnya bisa ya, harusnya. Um, tapi tetap aja kita harus gerak cepat ya, dan jangan macam De Jong doang, kita harus pikirin siapa lagi nih kita mau targetin gitu loh, benar nggak? Jangan cuma kasih kita berita De Jong doang gitu loh. Ya karena ini kita ya sekarang gimana kabarnya ini Jurien Timber, benar nggak? Ya kan yang paling paling deket lah center back yang bakal ini gitu loh. Gimana penjualan si Bailey sama Tuan CB? Ya kan gimana penjualan sama yang lain-lain lah gitu loh, benar nggak? Kok nggak ada kabar sama sekali gitu kan? Ini kan bahaya. Kita kan nggak bisa cuma fokus sama beli gitu, benar. Kita kan harus fokus juga sama jual. Kok nggak ada kabar? Masalah beli juga kenapa cuma De Jong? Ya kan? Kita banyak rumor dari kemarin gitu kan, dari siapa, dari center back semua lah gitu segala macam. Kenapa nggak ada update lagi? Ya kan? Dan terutama sih yang gue paling ngarepin sih si ini nih, si siapa nih, lupa gue, Ibrahim siapa namanya, Sangare, Ibrahim Sangare ini gue jujur berharap banget ya, setelah Kamara tiba-tiba ke Aston Villa ya berarti kan itu kan udah kebuktiin kan ini cuma isu-isu yang dibikin doang gitu loh, benar nggak, tanpa ada usaha dari MU untuk beli. Kalau tiba-tiba mandek ke Aston Villa ya, Aston Villa sama kita ya jelas kalah jauh lah Aston Villa, benar nggak ya, seandainya MU mau beli Kamara kan bisa aja. Sangare gue bilang sih harus kita beli ya. Faktanya seperti ini loh, sebelumnya kita mau beli Bisuma tapi kita nggak jadi, malah Brighton yang dapat ya kan. Terus bakal kita lawan Brighton, kita diobok-obok midfieldnya sama si Bisuma, benar nggak? Ya kan? Dan kita perlu beli Sangare, kita perlu beli Sangare gitu loh, karena ya walaupun dia central midfield tapi fungsi dia benar-benar gue lihat sih sebagai pengganti Matic ya. Sebagai pengganti Matic, dia bukan bukan kayak apa ya, dia bukan di playmaker, dia benar-benar DM. Ya, dia benar-benar dia orang yang bisa ngebantu center back kita untuk ngalirin bola gitu kan atau apa gitu loh. Ya, dia ini menurut gua sih benar-benar perlu gitu loh ganti Matic ya. Biar aja McFred nanti jadi cadangan atau buat buat inilah buat buat bikin mereka gerah juga lah, benar nggak? Akhirnya ada kompetisi gitu loh. Nggak cuma mereka doang kita pakai terus si McFred McFred terus. Ya, menurut gua sih kita harus ada kabar juga tentang Sangare nih ya. Gimana gitu loh, benar nggak? Prospeknya seperti apa? Apakah kita akan beli gitu loh. Ini penting banget kalau gue bilang, jangan sampai kita tiba-tiba keduluan lagi, ya kan? Keduluan lagi, kita kebakaran jenggot tiba-tiba nanti akhirnya panic buying lagi, bener nggak? Panic buying lagi, ya kan? Gue udah cukup gitu loh bener yang kayak begitu. Ya, jangan jangan cuman karena pengalian isu lah kita kalah sama Liverpool gitu, kita cuma fokus di De Jong, itu gue nggak setuju. Ya menurut gue sih Sangare ini bener-bener prospek yang sangat bagus sih untuk kita beli. Ya jujur aja sih kalau kita dapetin Sangare sama De Jong sih itu udah cakep banget deh, gue bilang dari midfield kita udah lumayan aman gitu loh. Ya udah lumayan aman. Ya tinggal beli center back deh, bener nggak? Ya kalau striker gue nggak tahu deh siapa lagi. Jangan ngomong Richarlison ya, tolong ya. Gue sih, aduh gila deh kalau dari Darwin Nunes ke Richarlison sih gue sih nggak banget tuh, serius. Richarlison sih, sorry aja ya, dia bukan pemain jelek gitu, tapi menurut gue sih juga bukan pemain top-top banget gitu loh. Ya mendingan lu latih latih Martial finishing aja gitu atau apa kayak positioning atau gimana. Ya tapi di luar dari itu tetap deh gue bilang kita harus ada Manchester United itu harus lebih agresif. Nah, siapa lagi yang mau ditargetin? Jangan cuma doyong-doyong doang, bikin kita happy-happy doang. Kasih apa? Kasih rumor Darwin Nunes gitu kan ya. Udah beneran kita mau targetin Darwin Nunes, malah kecolong. Ya kan Kamara malah kecolong, bener nggak? Ya kita siapa gitu setelah De Jong siapa? Timber, bener-bener kita jadi target utama. Harus kita gerak cepat, sikat gitu langsung. Nggak perlu tunggu-tunggu, bener nggak? Kita ada Ten Hag dengan Timber udah cocok, ya kenapa nggak langsung sikat? Ya kan Sangare juga sama ya, kita ada opsi siapa lagi gitu loh, nggak untuk gantiin Atik, untuk di rumah-rumah kan nggak banyak ya kan. Paling Kante, tapi Kante juga gue nggak yakin gitu loh, Kante masa mau pindah ke MU, menurut gue sih dia bukan orang yang kayak begitu
yang paling kita dipakai lagi gitu sebagai buat biar agennya Kante buat ini gitu nego sama Chelsea gitu kan segala macam buat perpanjang kontrak ya kan nggak ada rumor lain lagi gitu loh untuk DM gitu yang gantiin ini ya lupain lah Declan Rice lah itu nggak bakal inilah kalau kita nggak dapetin De Jong nih baru gue bilang sih dia baru Manchester United coba dapetin Declan Rice itu berapapun harganya karena panik sekali lagi ya kan jangan kayak begitu ya kan kita lagi mumpung oke De Jong udah mulai positif gitu kan ya oh, karena Xavi udah bilang itu segala macam gue nggak bilang sih kita nggak butuh gitu berita oh De Jong pengen pindah ke Manchester United gitu loh ya atau apa ya udah mulai tertarik lah gitu kita nggak butuh berita gitu kita butuh berita progresnya gimana dengan target transfer yang lain gitu loh seandainya Timber target transfer yang lainnya apa gitu benar nggak progresnya ini penting ya kan seandainya Sangare gitu menurut gue sih semoga Sangare benar jadi target kita gitu kan itu apa gitu loh benar nggak jadi ini kelihatan gitu ya berita-berita 2 hari terakhir ini kelihatan ya itu panik gitu loh. Manchester United panik tiba-tiba kalah kalah sama Liverpool oh ya udah nih De Jong aja nih harus diangkat beritanya gitu loh ya kan dan udah pasti kalau udah kayak begitu ya De Jong udah pasti menurut gue sih 80-90% harusnya udah dapet itu loh ya kan udah dapet kecuali De Jongnya sendiri nggak mau lah atau apalah ya kan cuman di luar dari itu kita harus lihat gitu progres dari transferan yang lain jangan jangan nanti akhir-akhirnya kecolong lagi atau apa gitu kan ya tiba-tiba kali ini itu penting banget ya penting banget jadi sekali lagi ya buat buat para penonton gua ya di sini channelnya tuh tagannya tuh Glazer out gitu loh. Jadi kalau kalian bilang mau pengen gua, oh ya nih Glazer ini bagus nih segala macam atau apa ya, oh transfer ini belum mulai nggak perlu panik, oh ya atau apa ya itu ya bukan di sini channelnya gitu. Di sini gua ngomong apa adanya ya kan. Gue pengen kita memperkuat tim sesuai dengan yang Ten Hag mau gitu kan ya. Ten Hag mau Darwin Nunes, dia perlu striker dari awal tuh ngomong itu dulu loh. Sebelum De Jong ditarget dia ngomong Darwin Nunes dulu ya kan. Baru dia ngomong De Jong ya kan tiba-tiba Darwin Nunes kesikat ya makanya panik gitu loh jadi harus ngerti gitu loh benar nggak cara kerja Manchester United itu harus ngerti seperti itu gitu loh kalau dia nggak panik apa nggak panik itu dia nggak bakal gerak cepat ya kan dia bakal cuman kasih kasih apa sih ya kasih rumor-rumor harapan-harapan palsu doang gitu loh benar nggak ya jadi jujur sih gue pengen sih ke di 2 hari ke depan ya tapi ini hari Jumat ya kalau hari ini Jumat berarti ya Minggu biasanya rumor-rumornya lebih lebih gila-gila lagi ya maksudnya lebih nggak masuk akal ya gue berharap sih minggu depan ya kita ada progres gitu loh di target lain gitu loh benar nggak ya misalnya dari Timber misalnya Jurgen Timber ya kan ataupun juga si ini si siapa si Sangare ini juga kita udah harus lihat gitu loh ada progres ya jangan sampai kita kecolongan lagi. Jadi tolong yang nggak percaya ya ini faktanya seperti itu ya. Ini udah disetting gitu loh semuanya. Udah kelihatan banget disetting. Ya makanya De Jong diangkat terus nih 2 hari terakhir ini. Ya jadi kita lihat aja lah. Tapi anyway ini walaupun apa kita kalah sama Liverpool ya bikin Manchester United bakalan jenggot. Feeling gue sih tetap De Jong kemungkinan besar kita bisa dapat ya kan. Sekali lagi nih kalau dia gerak cepat ya 2 minggu ke depan harusnya udah bisa lampu hijau ya tapi tetap di luar dari itu menurut gua sih MU harus kasih kita update gitu loh gimana dengan progres transfer yang lain kita mau beli center back kita mau beli midfield apa gitu loh benar nggak ya kan Sangare Timber itu udah harus ada progres selanjutnya kalau gue bilang sih di minggu depan ya di minggu depan ya kita lihat aja lah gimana ya gimana menurut kalian setuju nggak ya kalau misalnya Sangare gitu loh kita targetin selanjutnya. Kalau gua sih benar-benar ngarepin Sangare selanjutnya sih. Gua benar-benar ngarepin dia selanjutnya karena kita perlu pengganti Matic. Ya kita nggak bisa kasih De Jong sama McFred itu kan ya benar nggak? Itu itu sih sama aja gitu loh benar nggak? Ya bisa bete De Jong ya benar nggak? Jadi kita perlu cari pengganti McFred itu loh. Minimal kasih McFred kompetisi lah dan menurut gua Sangare harus jadi target selanjutnya yang harus benar-benar ya jangan sampai kelepas gitu loh ya karena nggak ada opsi lain ya gue sih belum dengar rumor lain gitu loh untuk central apa untuk DM ya paling itu aja gue bisa ngomongnya kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching